Di sebuah lembah hijau yang dikelilingi pegunungan tinggi, hiduplah seorang anak gembala bernama Arka. Usianya baru 12 tahun, namun setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan menyusuri padang rumput bersama 6 ekor domba milik kakeknya. Lembah itu bernama Lembah Lumira, tempat yang terkenal damai. Angin di sana selalu membawa aroma rumput basah dan bunga liar. Sungainya jernih seperti kaca. Sementara awan tipis sering turun rendah hingga menyelimuti bukit-bukit seperti selimut putih. Arka sangat menyukai pekerjaannya sebagai gembala. Ia hafal setiap jalan setapak, mengenal suara burung-burung pagi, bahkan bisa menebak cuaca hanya dari arah angin. Namun ada satu tempat yang selalu membuatnya penasaran, Bukit Kabut. Bukit itu berdiri jauh di utara lembah. Puncaknya hampir selalu tertutup kabut biru keperakan. Orang-orang desa jarang pergi ke sana, karena konon tempat itu dihuni makhluk kuno. Jangan pernah mendekati Bukit Kabut saat malam, kata para tetua desa. Kenapa? Tanya Arka suatu hari. Karena naga masih tidur di sana. Arka selalu tertawa kecil mendengar cerita itu. Baginya naga hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia diam-diam berharap cerita itu benar. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Arka duduk di atas batu besar sambil meniup seruling kayunya. Domba-dombanya merumput dengan tenang di sekitar bukit kecil dekat hutan pinus. Nada serulingnya melayang bersama angin. Tiba-tiba, prak! Sebuah suara keras terdengar dari arah semak-semak. Domba-domba Arka langsung panik. Astaga! Arka berdiri cepat. Ia mengira mungkin ada serigala. Dengan hati-hati, ia mengambil tongkat kayunya dan melangkah mendekat. Semak-semak bergoyang pelan. Lalu sesuatu kecil berwarna biru keluar dari balik daun. Arka membeku. Makhluk itu sebesar anak kambing. Tubuhnya dipenuhi sisik biru berkilau seperti permukaan sungai saat terkena cahaya bulan. Matanya besar dan bulat, sementara 2 tanduk kecil melengkung tumbuh di kepalanya. Makhluk itu menatap Arka. Arka menatap balik. Mereka sama-sama diam. Lalu makhluk kecil itu bersin. Hacih! Dari mulutnya keluar asap biru tipis. Arka mundur 1 langkah. Itu naga. Makhluk kecil itu tampak ketakutan. Ia berusaha mundur, tetapi salah satu sayapnya terluka. Ada goresan merah panjang di bagian sisiknya. Arka memperhatikan luka itu. Hei, kau terluka? Naga kecil itu mengeluarkan suara lirih. Rrrr. Aneh sekali, alih-alih takut, Arka justru merasa kasihan. Ia perlahan berjongkok. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Naga kecil itu menatapnya ragu-ragu. Angin sore berhembus lembut melewati padang rumput. Matahari mulai turun di balik gunung. Cahaya jingga memantul di sisik biru sang naga hingga terlihat seperti batu safir hidup. Arka membuka tas kainnya dan mengeluarkan sepotong roti. Ini, kau lapar? Naga kecil itu mengendus-endus udara, lalu perlahan mendekat. Dengan cepat, ia melahap roti itu hanya dalam 2 gigitan. Arka tertawa kecil. Kau rakus juga ternyata. Naga kecil itu mengeluarkan suara aneh seperti dengkuran kucing kecil. Arka mulai merasa nyaman. Ia mengambil botol air dan menuangkannya ke telapak tangan. Sang naga menjilat air itu perlahan. Kalau orang desa melihatmu, mereka pasti panik, gumam Arka. Ia menatap luka di sayap naga kecil itu lagi. Aku harus membantumu. Arka merobek sedikit kain dari ujung bajunya, lalu membalut luka naga kecil itu dengan hati-hati. Awalnya naga itu meringis dan bergerak gelisah, tetapi lama-kelamaan ia diam. Matanya perlahan memejam. Kau sendirian ya? Tanya Arka pelan.
Tak ada jawaban selain suara angin. Langit mulai gelap. Kabut tipis turun dari arah bukit utara. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa cerita para tetua mungkin bukan sekedar dongeng. Ia menoleh ke arah bukit kabut di jauhan. Entah kenapa, kabut di sana malam itu tampak bergerak, seolah sesuatu sedang memperhatikan mereka. Arka menelan ludah. Kurasa aku harus membawamu pulang sementara. Naga kecil itu mengangkat kepala. Kau tidak boleh bersuara saat di rumahku, mengerti? Naga kecil itu malah mengeluarkan bunyi kecil. Brrr. Baiklah, aku akan memanggilmu Biru. Begitu mendengar nama itu, naga kecil itu mengepakkan sayapnya pelan, seakan menyukainya. Namun jauh di atas langit yang mulai gelap, di balik awan dan kabut biru, sepasang mata emas besar perlahan terbuka. Dan malam itu, angin di lembah Lumira berubah menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Malam turun perlahan di lembah Lumira. Lampu-lampu minyak mulai menyala di rumah-rumah kayu. Sementara, suara jangkrik memenuhi udara dingin pegunungan. Arka berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, sambil sesekali melihat ke dalam keranjang besar yang ia gendong di punggung. Di dalamnya, Biru bersembunyi. Sesekali, naga kecil itu bergerak pelan hingga keranjang bergoyang. "Shh, diam!" bisik Arka. Untunglah jalan menuju rumahnya cukup sepi malam itu. Rumah Arka berdiri di tepi desa, dekat ladang gandum dan sungai kecil. Rumah kayu sederhana itu sudah sangat tua. Atapnya sedikit miring dan lantainya selalu berbunyi saat diinjak. Namun, Arka menyukainya. Di sanalah ia tinggal bersama kakeknya, seorang lelaki tua bernama Mahesa. Mahesa terkenal pendiam, tetapi sangat bijaksana. Rambutnya sudah putih seluruhnya, dan jalannya sedikit membungkuk. Dulu, kata orang-orang desa, Mahesa pernah menjelajah banyak tempat jauh di luar lembah. "Arka," suara berat sang kakek terdengar dari dalam rumah. "Kau baru pulang?" "Iya, Kek," jawab Arka cepat. Ia buru-buru masuk sambil berusaha terlihat biasa saja. Aroma sup sayur hangat memenuhi ruangan. Mahesa sedang duduk dekat tungku api sambil memperbaiki jaring ikan tua. "Kau lama sekali hari ini." "Tadi ada domba yang tersesat." Mahesa mengangguk pelan. Namun matanya yang tajam sempat memperhatikan keranjang besar di punggung Arka. Apa isi keranjang itu? Jantung Arka langsung berdegup keras. "Oh, cuma rumput obat untuk domba." Mahesa diam beberapa detik, lalu kembali memperbaiki jaringnya. "Kalau begitu, cepat simpan. Malam ini udara buruk." Arka mengangguk cepat. Ia segera naik ke loteng rumah melalui tangga kayu kecil. Loteng itu sempit dan penuh barang-barang lama. Peti kayu, kursi rusak, kain usang dan rak-rak tua berdebu. Namun tempat itu cukup hangat dan tersembunyi. Begitu yakin tak ada yang melihat, Arka membuka keranjang perlahan. Kepala biru langsung muncul. "Prrrr, hush, pelan-pelan." Biru memanjat keluar dengan canggung. Sayap kecilnya bergerak pelan karena masih terluka. Arka memperhatikan naga kecil itu lebih dekat di bawah cahaya lampu minyak. Sisik biru ternyata bukan hanya biru biasa. Ada garis-garis tipis bercahaya di sepanjang leher dan punggungnya. Cahaya itu samar seperti kunang-kunang. "Wah," gumam Arka kagum. Biru berjalan mengelilingi loteng sambil mengendus barang-barang tua. Lalu tiba-tiba, krak! Seekor tikus kecil melompat dari balik peti kayu. Biru langsung panik. "Hara!" Semburan api biru kecil keluar dari mulutnya. Astaga,
Api itu mengenai sapu tua hingga ujungnya terbakar. Arka buru-buru memukul api dengan kain. "Biru, jangan semburkan api di rumahku." Naga kecil itu malah tampak ketakutan sendiri. Ia bersembunyi di balik peti sambil mengeluarkan suara lirih. Arka menghela napas panjang. Kau benar-benar merepotkan ya." Namun, ia tak bisa marah lama-lama. Biru terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Arka mengambil ember kecil berisi air lalu meletakkannya dekat naga itu. "Minumlah." Biru perlahan mendekat. Setelah minum, ia malah menggulung tubuhnya dekat kaki Arka. Hangat. Tubuh naga kecil itu terasa hangat seperti selimut dekat perapian. Arka senyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, ia merasa rumahnya tidak terlalu sepi. Di bawah loteng, suara Mahesa terdengar. "Arka, cepat tidur. Besok pagi kita ke pasar." "Iya, Kek." Arka mematikan lampu minyak kecil. Loteng menjadi gelap, hanya diterangi cahaya biru samar dari sisik biru. Di luar, angin malam mulai bertiup lebih kencang. Arka berbaring di atas tumpukan jerami tua. "Biru," naga kecil itu mengangkat kepala. "Dari mana sebenarnya kau datang?" Biru hanya berkedip pelan. Lalu, teirangnya bergerak tiba-tiba. Ia menatap ke arah jendela loteng. Arka ikut menoleh. Kabut tebal turun menutupi desa. Aneh sekali, kabut itu bergerak perlahan, seperti hidup. Lalu terdengar suara sangat jauh dari arah bukit kabut. Suara gemuruh panjang dan rendah. Rom, rom, rom. Tubuh biru langsung gemetar. Matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Arka duduk perlahan. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan suara angin, bukan juga petir. Itu terdengar seperti raungan seekor naga raksasa. Dan malam itu, tanpa Arka sadari, di luar rumahnya ada bayangan besar bersayap melintas diam-diam di balik kabut hitam. Pagi di Lembah Lumira biasanya terasa damai. Namun pagi itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut belum juga menghilang meski matahari sudah muncul di balik pegunungan. Burung-burung pun terdengar lebih sedikit. Arka membuka mata perlahan di loteng. Biru masih tertidur di dekatnya, menggulung seperti kucing kecil bersisik biru. Dari hidungnya keluar asap tipis setiap bernapas. Arka tersenyum kecil. Namun senyumnya hilang ketika terdengar suara gaduh dari luar desa. Teriakan orang-orang, langkah kaki, dan suara kuda. Arka segera bangkit. Ada apa ini? Ia mengintip dari jendela loteng. Beberapa penunggang kuda memasuki desa. Mereka mengenakan mantel hitam tebal dengan lambang matahari merah di dada. Pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Sementara tombak-tombak besi dibawa oleh beberapa orang di belakang. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas. Arka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Biru tiba-tiba terbangun. Begitu melihat para penunggang kuda dari jendela, tubuh kecilnya langsung menegang. Ia mundur ketakutan hingga menabrak peti kayu. "Hei, tenang." Namun Biru terus gemetar. Arka mulai merasa tidak enak. Ia segera turun ke bawah. Mahesa berdiri di depan rumah sambil memandangi para tamu asing itu dengan wajah serius. "Siapa mereka, Kek?" Mahesa menjawab pelan. "Pemburu naga." Jantung Arka seperti berhenti sesaat. "Apa?" Salah satu pria berkuda turun dari kudanya. Tubuhnya tinggi besar dengan janggut tipis dan mata tajam seperti elang. Namanya ternyata Rauk, pemimpin para pemburu. "Kami datang dari utara," katanya lantang kepada warga desa.
seekor naga muda terlihat terbang melewati pegunungan 3 malam lalu. Warga desa mulai berbisik-bisik ketakutan. Naga? Jadi legenda itu benar? Rauk melanjutkan. Naga muda jarang sendirian. Jika ada naga muda di sekitar sini, maka induknya pasti dekat. Suasana desa langsung menjadi tegang. Arka menelan ludah. Diam-diam ia melirik rumahnya. Loteng, Biru masih di sana. Kami akan mencari di sekitar lembah, kata Rauk lagi. Jika ada yang menemukan jejak naga, segera laporkan. Seorang warga bertanya dengan suara gemetar. Apakah naga itu berbahaya? Rauk menyentuh dingin. Semua naga berbahaya. Kata-kata itu membuat Arka mengepalkan tangan tanpa sadar. Ia teringat mata biru yang ketakutan tadi malam. Makhluk kecil itu sama sekali tidak terlihat berbahaya, malah lebih mirip anak kecil yang tersesat. Tiba-tiba, salah satu pemburu mengangkat sesuatu. Kita menemukan ini di dekat hutan. Ia menunjukkan sisik biru kecil yang berkilau. Mata Arka membesar. Itu pasti milik Biru. Warnanya langka, gumam Rauk sambil memperhatikan sisik tersebut. Naga biru. Wajah Mahesa berubah sedikit pucat. Namun hanya sesaat. Kami tidak melihat naga apapun di desa ini, katanya tenang. Rauk memandang Mahesa cukup lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu ia mengangguk pelan. Kalau begitu, kami akan tinggal beberapa hari. Warga desa mulai resah. Tak ada yang berani menolak. Para pemburu akhirnya mendirikan tenda dekat lapangan desa. Sepanjang hari mereka berkeliling mencari jejak di hutan dan perbukitan. Sementara itu, Arka hampir tak bisa tenang. Ia buru-buru kembali ke loteng ketika keadaan sepi. Begitu masuk, ia mendapati Biru bersembunyi di sudut gelap. Tak apa, mereka tidak melihatmu. Biru mendekat perlahan, namun matanya masih penuh ketakutan. Arka duduk di dekatnya. Kenapa mereka memburumu? Biru hanya mengeluarkan suara kecil. Lalu tiba-tiba, ia menyentuhkan kepalanya ke tangan Arka. Sekejap kemudian, Arka melihat sesuatu. Bukan dengan mata, melainkan seperti bayangan dalam pikirannya. Langit gelap, api, gunung tinggi diselimuti kabut biru. Seekor naga raksasa berwarna biru keperakan terbang di udara sambil meraung sedih. Lalu cahaya merah, panah-panah api dan suara manusia berteriak. Arka tersentak mundur. Ah, apa itu? Biru tampak lemah setelahnya. Seolah ingatan itu terkirim tanpa sengaja. Arka bernafas cepat. Itu keluargamu. Naga kecil itu menunduk pelan. Saat itulah Arka sadar. Biru bukan sekedar naga tersesat. Ia sedang melarikan diri. Dan seseorang sedang memburunya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari bawah rumah. Arka! Suara Rauk. Jantung Arka langsung berdegup keras. Mahesa terdengar berbicara dengan nada dingin. Ada perlu apa? Kami ingin memeriksa rumah. Tubuh Arka langsung membeku. Biru panik. Sayap kecilnya gemetar. Langkah kaki mulai menaiki tangga. Krek, krek, krek. Semakin dekat ke lokeng. Dan untuk pertama kalinya, Arka benar-benar takut kehilangan sahabat kecil barunya. Langkah kaki itu terus mendekat. Krek, krek, krek. Arka berdiri membeku di tengah loteng. Napasnya terasa berat. Sementara itu, Biru bersembunyi di balik tumpukan kain tua sambil gemetar ketakutan. Cepat, sembunyi lebih dalam, bisik Arka. Biru meringkuk makin rapat. Pintu loteng mulai bergerak. Krik. Cahaya lampu minyak dari bawah menerobos masuk melalui celah pintu. Jantung Arka berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Namun sebelum pintu terbuka penuh, suara Mahesa terdengar dari bawah. Loteng itu penuh kayu rapuh. Kalau runtuh, jangan salahkan aku.
Rauk berhenti. Beberapa detik, suasana menjadi sangat sunyi. Lalu terdengar suara salah satu pemburu. "Pemimpin, kami menemukan jejak kaki dekat sungai." Rauk menghela napas pendek. "Baik, kita periksa dulu." Langkah kaki mereka perlahan menjauh. Arka hampir roboh karena lega. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara terlalu keras. Setelah keadaan benar-benar sunyi, Biru keluar perlahan dari persembunyiannya. "Rrrr, tidak apa-apa," kata Arka pelan sambil mengusap kepalanya. "Tapi kita tidak bisa terus begini." Mata Biru menatapnya penuh kebingungan. Arka mulai berpikir keras. Kalau para pemburu tetap tinggal di desa, cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan Biru. Dan jika itu terjadi, Arka tak ingin membayangkannya. Malam pun tiba kembali. Angin dingin bertiup melalui celah-celah kayu rumah. Dari kejauhan, terdengar loloan serigala gunung. Mahesa duduk diam dekat tungku api. Akhirnya Arka memberanikan diri bertanya, "Kakek, naga itu benar-benar jahat?" Mahesa tidak langsung menjawab. Api tungku memantul pelan di wajah tuanya yang penuh garis usia. "Kenapa kau bertanya begitu?" Arka ragu sejenak. Namun ia merasa kakeknya sudah mengetahui sesuatu. "Aku hanya penasaran." Mahesa menatap api beberapa saat sebelum berkata pelan, "Manusia sering takut pada apa yang tidak mereka pahami." Arka mendengarkan diam-diam. Dulu, naga dan manusia pernah hidup berdampingan. Tidak semua naga suka bertarung. Lalu kenapa mereka diburu? Mahesa menghela napas panjang. Karena keserakahan. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Kotak itu penuh debu. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sisik besar berwarna biru keperakan. Mata Arka membesar. Warnanya mirip sisik biru. "Aku pernah bertemu naga biru tahun-tahun lalu," kata Mahesa lirih. "Benarkah?" Mahesa mengangguk. "Ia menyelamatkan aku saat badai salju di Gunung Utara." Arka terdiam. Jadi cerita naga bukan sekadar legenda. Mahesa memandang Arka dalam-dalam. "Kalau suatu hari kau bertemu makhluk yang ketakutan, jangan langsung menilainya dari cerita orang." Arka merasa dadanya hangat. Ia hampir mengatakan semuanya. Tentang Biru, tentang loteng, tentang para pemburu. Namun sebelum sempat berbicara, terdengar suara gemuruh jauh dari arah utara. "Rom!" Seluruh rumah bergetar kecil. Api tungku bergoyang. Mahesa langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang. "Itu?" Arka ikut menoleh keluar jendela. Di kejauhan, di balik bukit kabut, cahaya biru samar terlihat menyala di langit malam. Kabut bergerak berputar perlahan seperti badai. Dan untuk sesaat, bayangan naga raksasa tampak melintas di antara awan. Keesokan paginya, desa menjadi kacau. Para pemburu bersiap pergi ke arah bukit kabut. "Induk naga itu pasti ada di sana," kata Rauk. Penduduk desa ketakutan. Beberapa orang mulai mengungsi ke rumah kerabat di lembah selatan. Arka berdiri gelisah. Biru tak henti-hentinya berjalan mondar-mandir di loteng. Seolah-olah ia tahu sesuatu buruk akan terjadi. Lalu tiba-tiba, Biru mengeluarkan suara pelan. Ia menarik ujung baju Arka. "Apa?" Biru menoleh ke arah utara, ke arah bukit kabut. Arka mengerti. "Kau ingin kembali ke sana?" Biru mengangguk kecil. Arka terdiam lama. Kalau Biru tetap di desa, ia akan tertangkap. Namun pergi ke bukit kabut juga sangat berbahaya, terutama dengan para pemburu di sekitar sana.
Tetapi saat melihat mata biru, Arka tahu ia sudah mengambil keputusan. Aku akan mengantarmu pulang. Mata biru langsung berbinar. Malam harinya, saat seluruh desa mulai tidur, Arka diam-diam menyiapkan tas kecil berisi roti, air, selimut dan seruling kayunya. Mahesa melihat semua itu dari kursinya. "Kau akan pergi," katanya tenang. Arka terbeku. Ia perlahan menunduk. "Maaf, Kek." Mahesa tidak marah. Ia malah mengambil mantel tebal tua berwarna coklat lalu memberikannya kepada Arka. Jalan menuju Bukit Kabut dingin dan berbahaya. Arka terkejut. "Kakek tahu?" Mahesa menyenyum tipis. "Aku sudah tua, tapi belum buta." Biru perlahan turun dari loteng. Untuk pertama kalinya, Mahesa melihat naga kecil itu secara langsung. Anehnya, ia tidak tampak takut. Biru justru mendekat pelan pada lelaki tua itu. Mahesa mengusap kepalanya perlahan. "Jadi kau anaknya?" Arka bingung. Anaknya siapa? Namun Mahesa tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah Bukit Kabut di kejauhan. Tatapannya dipenuhi kekhawatiran. "Sebelum matahari terbit, kalian harus sudah sampai hutan utara," katanya serius. "Kalau para pemburu melihat kalian, semuanya terlambat." Arka mengangguk. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat dan kabut tipis pegunungan, seorang anak gembala dan seekor naga biru kecil diam-diam meninggalkan desa menuju tempat paling misterius di seluruh lembah. Tanpa mereka sadari, dari atas bukit jauh di belakang, Rauk sedang memperhatikan mereka dengan mata tajam. Hutan utara terasa berbeda dari tempat lain di lembah Lumirah. Pepohonannya jauh lebih tinggi dan rapat. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pinus tua. Sementara tanahnya dipenuhi lumut lembab yang membuat langkah kakinya nyaris tak bersuara. Arka berjalan hati-hati sambil membawa lentera kecil. Di sampingnya, Biru melangkah cepat meski sayapnya belum pulih sepenuhnya. Kadang-kadang naga kecil itu berhenti dan mengendus udara, seolah sedang mencari sesuatu. Atau seseorang, gumam Arka pelan. Mereka sudah berjalan hampir sepanjang malam. Suara desa kini tak terdengar lagi. Hanya ada desir angin dan bunyi ranting patah di kejauhan. Sesekali Arka merasa seperti sedang diawasi, dan setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya kabut. "Mungkin aku terlalu takut," bisiknya pada diri sendiri. Namun Biru tiba-tiba berhenti. Telinganya bergerak, tubuh kecilnya menegang. "Ada apa?" Biru mengeluarkan suara pelan. "Hor." Lalu dari balik pepohonan muncul cahaya merah. Bukan satu, tapi banyak. Obor. Arka membelalak. Mereka menemukan kita. Suara kuda mendekat. "Cari ke arah sungai," teriak seseorang. Para pemburu naga. Arka langsung memadamkan lentera. Cepat! Ia menarik Biru dan berlari menembus hutan gelap. Cabang-cabang pohon mencambuk wajahnya. Nafasnya mulai berat, tetapi suara para pemburu semakin dekat. "Jejak mereka masih baru, kejar!" Biru mengepakkan sayap kecilnya dengan panik. Tiba-tiba, awas! Tanah di depan mereka longsor. Arka terpeleset dan jatuh menuruni lereng curam bersama Biru. Bruk! Mereka akhirnya berhenti di dekat sungai berbatu. Arka meringis kesakitan sambil memegangi lengannya. Biru buru-buru mendekat. "Aku tidak apa-apa." Namun suara para pemburu terdengar lagi di atas tebing. "Mereka di bawah!" Arka langsung panik. Tak ada jalan kembali. Di depan mereka hanya ada sungai gelap yang mengalir menuju celah gunung berkabut biru. Biru menatap ke arah sungai, lalu menoleh kepada Arka. "Apa kita harus lewat sana?" Biru mengangguk cepat.
Arka menelan ludah. Air sungai itu sangat dingin dan arusnya deras, tetapi mereka tak punya pilihan. Baik, ayo. Arka menggigit bibir dan mulai menyeberang sambil memegang tubuh biru. Airnya sedingin es. Arus kuat hampir menyeretnya beberapa kali. Di belakang mereka, suara pemburu makin dekat. Tembak kalau terlihat. Tiba-tiba, seret! Sebuah panah meluncur melewati kepala Arka dan menancap di batu. Astaga! Biru meraung marah. Rah! Untuk pertama kalinya, api biru keluar lebih besar dari biasanya. Api itu menyambar tanah dekat para pemburu hingga mereka mundur kaget. Itu dia, naga birunya. Rauk muncul di tepi tebing. Matanya menyipit tajam. Jangan biarkan mereka lolos. Arka dan Biru akhirnya berhasil menyeberang. Mereka langsung masuk ke celah gunung sempit yang dipenuhi kabut biru tebal. Dan anehnya, para pemburu berhenti mengejar. Mereka tampak ragu memasuki tempat itu. Pemimpin, kata salah satu pemburu pelan, ini wilayahnya. Rauk menggenggam rahangnya. Namun bahkan wajahnya tampak sedikit pucat. Kabut di depan mereka bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Lalu terdengar suara gemuruh rendah dari dalam gunung. Hur, hum. Seluruh tanah bergetar. Para kuda langsung panik. Beberapa pemburu mundur ketakutan. Rauk menatap ke dalam kabut cukup lama, lalu berkata dingin, "Kita tunggu di luar." Sementara itu, Arka dan Biru terus masuk ke dalam kabut. Semakin jauh mereka melangkah, udara terasa semakin hangat. Kabut biru bercahaya samar di sekitar mereka. Dan di balik dinding batu, Arka mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Kristal-kristal biru raksasa tumbuh sepanjang gua. Cahayanya lembut seperti bintang malam. Amazing, bisik Arka Agum. Biru tampak senang untuk pertama kalinya. Ia berlari kecil melewati kristal-kristal itu. Lalu mereka tiba di sebuah tempat luas semerupai aula alami di dalam gunung. Di tengahnya terdapat danau kecil bercahaya biru. Dan di sana, seekor naga raksasa sedang tertidur. Tubuhnya sangat besar hingga hampir memenuhi separuh gua. Sisiknya berwarna biru keperakan, sama seperti biru, tetapi jauh lebih indah dan berkilau. Setiap kali makhluk itu bernafas, kabut biru keluar dari hidungnya. Arka membeku. Naga raksasa itu perlahan membuka mata emasnya. Mata yang sama persis yang dilihat Arka dalam bayangan sebelumnya. Biru langsung berlari. Rah! Naga raksasa itu mengangkat kepalanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Arka mendengar suara di dalam pikirannya. Anakku. Biru mendekat dan menyentuhkan kepalanya ke wajah naga besar itu. Arka merasa tenggorokannya tercekak. Jadi selama ini, Biru benar-benar sedang mencari keluarganya. Naga besar itu lalu menatap Arka. Tatapannya begitu tua dan dalam, namun tak ada kemarahan di sana, hanya kelelahan. Manusia kecil, suara itu kembali terdengar di kepala Arka. Kau melindunginya. Arka bergemetar, tetapi ia mengangguk pelan. Naga besar itu memejamkan mata sesaat. Terima kasih. Namun tiba-tiba, duar! Suara ledakan mengguncang gua. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit batu. Arka menoleh ke arah pintu masuk. Cahaya api merah terlihat dari kejauhan. Rauk dan para pemburu akhirnya masuk ke wilayah kabut. Dan kali ini mereka membawa tombak-tombak pembunuh naga. Ledakan itu mengguncang seluruh gua. Kristal-kristal biru berjatuhan dari langit-langit batu. Air danau bercahaya bergetar membentuk riak-riak besar. Biru langsung berdiri di depan naga besar itu sambil meraung kecil. Herrrr. Sementara Arka mundur satu langkah, menatap ke arah lorong gelap tempat cahaya api merah mulai mendekat. Suara langkah kaki bergema di seluruh gua. Rauk muncul lebih dulu. Di belakangnya, para pemburu membawa tombak panjang berujung besi hitam.
Begitu melihat naga raksasa di tengah gua, beberapa pemburu tampak ketakutan. Namun Rauk justru tersenyum tipis. Akhirnya kutemukan kau. Naga besar itu mengangkat kepalanya perlahan. Kabut biru mulai memenuhi ruangan. Pergilah. Suaranya itu bergema langsung di pikiran semua orang. Beberapa pemburu langsung pucat. Aku mendengar suaranya. Itu sihir Niga. Namun Rauk mengangkat tombaknya. Naga selalu berbohong. Arka maju cepat. Berhenti. Semua mata menoleh kepadanya. Mereka tidak menyerang siapapun. Rauk menatap Arka dingin. Kau menghinduli monster? Biru bukan monster. Biru berdiri di samping Arka. Tubuh kecilnya bergemetar, tetapi ia tidak mundur. Rauk mendecakkan lidah. Kau masih anak kecil. Kau tidak tahu apa yang naga lakukan pada dunia. Naga besar itu menatap Rauk lama sekali. Lalu suara lembutnya kembali terdengar. Dulu, manusialah yang memulai perang. Wajah Rauk langsung berubah keras. Diam. Ia melempar tombaknya. Sret. Tombak hitam melesat cepat ke arah naga besar. Tidak. Arka refleks berlari. Namun sebelum tombak itu mengenai target, biru melompat. Cerash. Tombak itu mengenai sayap kecilnya. Rrrr. Biru jatuh ke lantai batu. Arka membeku. Biru. Naga kecil itu meringis kesakitan. Cahaya biru di tubuhnya mulai redup. Dan saat itulah sesuatu berubah. Seluruh gua mendadak bergetar hebat. Kabut biru berputar liar memenuhi udara. Mata naga besar itu menyala terang seperti bulan. Untuk pertama kalinya, kemarahan muncul di wajahnya. Cukup. Suaranya mengguncang seluruh gunung. Para pemburu langsung terjatuh. Kristal-kristal di dinding mulai bersinar sangat terang. Angin besar berputar di dalam gua. Rauk berusaha berdiri, tetapi bahkan tombaknya bergetar hebat di tangannya. Naga besar itu bangkit perlahan. Tubuhnya yang sangat besar memenuhi ruangan seperti badai hidup. Namun Arka segera berdiri di depan biru. "Jangan!" teriaknya. "Tolong jangan bunuh mereka." Naga besar itu berhenti. Mata emasnya menatap Arka. Setelah semua yang mereka lakukan, Arka menahan nafas. Ia takut, sangat takut. Tetapi ia tetap berkata, "Kalau kau membalas dengan kebencian, semuanya tidak akan pernah berakhir." Gua mendadak sunyi. Bahkan para pemburu terdiam. Biru perlahan mengangkat kepalanya. Naga kecil itu menatap induknya pelan. Dan perlahan, cahaya di mata naga besar mulai meredup. Kabut yang berputar liar pun melemah. Akhirnya, naga itu memejamkan mata sesaat. "Kau memiliki hati yang langka, anak manusia." Rauk mengepalkan rahangnya, namun kali ini ia terlihat ragu. Arka menatapnya. "Lihat sendiri, mereka bisa membunuh kita sejak tadi." Tak ada yang menjawab. Suara air danau bergema lembut di gua besar itu. Beberapa pemburu mulai menurunkan senjata mereka. Salah satu dari mereka berbisik pelan, "Pemimpin, mungkin kita salah." Rauk diam lama sekali. Lalu akhirnya ia perlahan menurunkan tombaknya. Kenapa naga ini tidak menyerang? Naga besar itu menjawab tenang, "Karena aku hanya ingin melindungi anakku." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Dan untuk pertama kalinya, para pemburu melihat naga bukan sebagai monster, melainkan sebagai makhluk hidup yang juga memiliki keluarga. Rauk memalingkan wajahnya perlahan. "Ayo pergi," katanya akhirnya. "Pemimpin, kita pulang." Para pemburu saling berpandangan bingung, tetapi mereka menurut. Satu persatu mereka meninggalkan gua. Rauk menjadi orang terakhir yang pergi. Sebelum keluar, ia sempat menoleh pada Arka. "Kau anak yang aneh," katanya pelan. Lalu ia menghilang di balik kabut.
Gua kembali tenang. Arka segera memeluk Biru. "Kau bodoh sekali. Kenapa melindungiku?" Biru mengeluarkan suara kecil lemah. "Rrrr." Naga besar itu mendekat perlahan. Dengan ujung hidungnya, ia menyentuh luka di sayap Biru. Cahaya biru hangat menyelimuti tubuh naga kecil itu. Perlahan, luka tersebut mulai membulih. Mata Arka membesar kagum. "Wow!" Naga besar tersenyum tipis. Suatu hari nanti, Biru akan menjadi penjaga kabut seperti leluhurnya. Biru tampak bangga mendengar itu. Namun beberapa saat kemudian, naga kecil itu malah mendekat ke Arka dan menggesekkan kepalanya ke tangan anak gembala itu. Arka tertawa kecil. "Aku juga akan merindukanmu." Naga besar memandang Arka lembut. "Lembah ini aman karena keberanianmu." Kabut biru mulai bergerak perlahan mengelilingi gua seperti tarian cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak ada rasa takut antara manusia dan naga. Keesokan harinya, Arka kembali ke desa. Mahesa sudah menunggu di depan rumah sambil tersenyum kecil. "Kau berhasil ya? Aku banyak cerita." Mahesa tertawa pelan. "Aku yakin begitu." Hari-hari pun kembali damai di lembah Lumira. Para pemburu pergi meninggalkan desa. Dan meski orang-orang masih sering bercerita tentang naga di Bukit Kabut, kini cerita itu tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kekaguman. Kadang-kadang saat malam sangat sunyi, Arka masih pergi ke Bukit Utara membawa seruling kayunya. Dan setiap kali ia memainkan lagu lembut di bawah cahaya bulan, kabut biru akan bergerak pelan seperti tarian cahaya. Lalu seekor naga kecil bersisik biru muncul dari balik pepohonan sambil mengeluarkan suara ceria. "Rrrr." Arka selalu tersenyum setiap melihat sahabatnya datang. Karena jauh dalam hatinya, ia tahu satu hal. Persahabatan paling indah sering lahir dari keberanian untuk memahami sesuatu yang berbeda. Dan di bawah langit malam lembah Lumira, cerita tentang anak gembala dan naga biru kecil itu terus hidup. Dibisikkan angin dari gunung ke gunung sebagai dongeng pengantar tidur selama bertahun-tahun kemudian.